Pernahkah kalian merasa hidup ini penuh dengan ujian? Tapi, tahukah kalian bahwa setiap ujian membawa kita lebih dekat kepada kebahagiaan yang tak terduga? Kali ini, saya akan mengajak kalian untuk meresapi cerita penuh haru dan harapan, yang akan membuat kita semakin dekat dengan kasih sayang dan kekuatan doa. Jangan lewatkan. Assalamualaikum, sahabat semua. Selamat datang di channel ini, teman-teman. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan penuh berkah. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk menonton. Sebelum kita mulai, yuk kita kirimkan sholawat kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Muhammad. Semoga sholawat ini menjadi berkah bagi kita semua. Jika kalian suka dengan konten ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe ya. Dengan subscribe, kalian akan selalu mendapatkan update video terbaru dari channel ini. Mari kita sama-sama berbagi inspirasi dan kebahagiaan. Dan, satu hal lagi. Ayo tulis sholawat di kolom komentar sebagai bentuk kecintaan kita kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yuk, kita buat kolom komentar ini penuh dengan energi positif dan doa-doa baik. Keheningan memenuhi rumah kecil mereka. Suasana yang dulunya penuh tawa kini hampa. Tio duduk terdiam di ruang tamu. Pandangannya kosong menatap pintu yang tak pernah lagi terbuka. Maya, istrinya yang tercinta, sudah pergi. Kepergiannya begitu tiba-tiba, meninggalkan Tio dan anak mereka, Daffa, yang masih terlalu kecil untuk mengerti apa yang terjadi. Semua terasa seperti mimpi buruk yang tak berujung. Hari itu, Maya jatuh sakit. Awalnya, hanya batuk ringan, namun dalam waktu singkat, kondisinya memburuk. Tio yang tidak tahu apa-apa tentang penyakit serius itu, hanya bisa panik dan mencari pertolongan. Namun, takdir berkata lain. Maya meninggal di rumah sakit, dan dunia Tio runtuh seketika. Semua kenangan bersama Maya, semua tawa mereka yang dulu, kini berubah menjadi bayangan yang menyakitkan. Daffa, yang hanya berusia 4 tahun, tidak memahami apa yang sedang terjadi. Ia hanya tahu bahwa ibunya yang selalu ada untuk menemaninya, kini tak ada lagi. Setiap malam, Daffa menangis mencari ibunya, dan Tio hanya bisa memeluknya dengan hati yang teriris. "Kenapa, Pak? Mana Mama?" tanya Daffa dengan suara terisak. Tio tak bisa menjawabnya, tak tahu bagaimana menjelaskan perpisahan yang begitu mendalam ini kepada anak kecilnya. Dia hanya bisa mengelus rambut Daffa dengan lembut, berharap keajaiban datang dan semuanya kembali seperti semula. Namun kenyataannya, hidup harus terus berjalan. Tio tahu bahwa ia harus berjuang, untuk Daffa, untuk masa depan mereka. Tetapi, di dalam hati Tio, ada sebuah pertanyaan yang tak bisa terjawab. Bisakah aku menjadi ayah dan ibu sekaligus untuk Daffa? Setiap hari, Tio merasa beban tanggung jawabnya semakin berat. Daffa yang dulu ceria kini hanya bisa bermain diam, terisolasi dalam dunia kecilnya yang sepi. Tio tak pernah menyangka bahwa mengasuh anak tanpa kehadiran seorang ibu bisa seberat ini. Meskipun ia mencintai Daffa lebih dari apapun, Tio tahu bahwa ia bukanlah sosok yang bisa menggantikan ibu. Ada banyak hal yang tak bisa ia lakukan, terutama memberi Daffa kasih sayang yang tulus dan lembut seperti yang hanya bisa diberikan seorang ibu. Tio berusaha menghibur Daffa dengan berbagai cara. Tetapi setiap kali ia melihat mata anaknya yang penuh tanya dan kesedihan, hatinya terasa hancur. Setiap malam, Daffa terbangun dalam tangisan, memanggil nama ibunya. Tio hanya bisa mengelus rambutnya, berusaha menenangkan dengan janji-janji kosong yang tidak bisa ia tepati. "Mama akan kembali, sayang," kata Tio, meskipun ia tahu itu tidak akan pernah terjadi. Sebelum kepergian Maya, hidup mereka penuh dengan keceriaan. Maya selalu tahu bagaimana cara merawat Daffa, memberinya cinta, dan menyelesaikan masalah kecil yang tak pernah Tio perhatikan. Tio sekarang hanya bisa merasa terjebak dalam peran yang tidak bisa ia jalani dengan sempurna. Ia bukan orang yang sabar seperti Maya, tidak pandai menghibur Daffa ketika anak itu menangis. Tio merasa dirinya hanyalah ayah yang berusaha keras, tanpa mengetahui apakah itu cukup untuk membuat Daffa merasa aman. Malam demi malam, Tio melihat keluar jendela, merenung. Apa aku bisa jadi ayah dan ibu untuk Daffa sekaligus? Pikirnya. Setiap harinya, perasaan kesepian itu semakin mendalam. Tetapi Tio tahu satu hal, ia harus berjuang,
meskipun ia merasa kehilangan arah. Namun, apakah itu cukup untuk memenuhi kebutuhan batin Daffa yang tak pernah berhenti mencari sosok seorang ibu? Tio mulai merasa ada sesuatu yang kosong dalam hidupnya, lebih dari sekadar kehilangan Maya. Daffa yang dulu ceria, kini sering terlihat melamun atau bermain sendirian. Tio tahu bahwa anaknya membutuhkan lebih dari sekadar perhatian seorang ayah. Daffa membutuhkan sosok ibu yang bisa memberi kasih sayang dengan cara yang berbeda, yang lebih lembut, yang bisa mendengarkan segala keluh kesahnya tanpa rasa takut. Tapi, apakah itu bisa terwujud? Tio tak tahu harus mulai dari mana. Setiap kali ia mencoba membuka hatinya untuk orang lain, ada rasa bersalah yang menghantuinya. Maya, almarhum istrinya, selalu ada di pikirannya. Dia tak ingin merasa seperti mengkhianati kenangan bersama Maya dengan mencari pengganti. Tapi di sisi lain, Tio juga tahu bahwa Daffa memerlukan ibu, dan itu bukan sesuatu yang bisa ia penuhi sendirian. Hari-hari berlalu, Tio berusaha untuk terus kuat demi Daffa. Namun, di dalam hatinya, ia merasakan gelisah yang semakin mendalam. Bagaimana jika Daffa semakin merasa kehilangan? Bagaimana jika dia membutuhkan lebih dari sekedar seorang ayah yang terpuruk seperti aku? Pikirnya. Tio mencoba mengenal beberapa perempuan, tetapi tidak ada yang bisa membuatnya merasa nyaman untuk membuka pintu hatinya. Tak satu pun dari mereka yang bisa mengisi ruang kosong yang ada. Tio mulai merasa bahwa pencariannya tidak akan pernah berujung. Bagaimana bisa ia menemukan sosok ibu yang cocok bagi Daffa, yang bisa mencintai anaknya seperti ibunya sendiri? Setiap kali ia berpikir untuk melangkah lebih jauh, hatinya kembali dihadapkan pada kenangan bersama Maya yang terlalu indah untuk dilupakan. Tio merasa terjebak di antara dua dunia, cinta yang hilang dan kebutuhan akan sosok ibu baru bagi Daffa. Namun, sesuatu yang tak terduga terjadi. Pertemuan itu datang tanpa dia duga. Tio belum tahu, namun rasa cemas yang kini melandanya bisa saja segera berubah menjadi harapan. Tio tidak pernah menduga bahwa pertemuan kecil di sebuah acara sekolah anak-anak akan mengubah hidupnya. Saat itu, Daffa sedang mengikuti acara lomba menggambar di sekolahnya. Tio, yang merasa terasing di tengah keramaian orang tua lainnya, duduk di sudut ruang kelas sambil memandangi Daffa yang penuh semangat. Namun, pandangannya tak sengaja bertemu dengan seorang perempuan yang tengah tersenyum lembut pada anak-anak yang sedang berlarian. Perempuan itu adalah Lara, seorang guru baru di sekolah Daffa. Lara memiliki aura yang tenang dan penuh perhatian. Tio menyaksikan dengan mata kepala sendiri bagaimana dia berinteraksi dengan anak-anak. Sungguh berbeda dengan cara dia sendiri berurusan dengan Daffa, terkadang penuh kebingungan, terkejut, dan tak tahu harus berbuat apa. Lara tampak sangat nyaman mendekati anak-anak, memberi mereka ruang untuk berbicara, tertawa, bahkan memberikan pelukan saat ada yang menangis. Tio merasa ada sesuatu yang berbeda dalam diri Lara, sebuah kedamaian yang Tio sendiri tidak bisa temukan dalam dirinya. Suatu ketika, setelah acara selesai, Lara mendekati Tio dengan senyum yang hangat. Daffa sangat berbakat, katanya, merujuk pada gambar yang Daffa buat dalam lomba. Tio hanya tersenyum kaku. Ada sedikit rasa canggung di dalam dirinya, namun ada sesuatu yang membuatnya merasa lebih tenang ketika berbicara dengan Lara. Mereka mulai berbincang ringan, dan Tio merasa hatinya sedikit terbuka. Daffa tampak lebih ceria akhir-akhir ini, tambah Lara dengan tulus. Tio tidak tahu mengapa, tapi ada rasa lega yang tiba-tiba muncul. Lara tidak hanya peduli pada Daffa, tetapi juga pada kesejahteraan emosionalnya. Sementara itu, Daffa yang semula tampak pemalu, kini menunjukkan senyuman ketika Lara memujinya. Tio merasa seperti ada harapan baru yang tumbuh di dalam dirinya. Meskipun ia masih bingung dan tak tahu apakah dirinya siap menerima sosok baru dalam hidupnya. Namun, apa yang lebih mengejutkan adalah bagaimana Daffa mulai menunjukkan perhatian lebih kepada Lara. Anak kecil itu tampak nyaman, seolah merasa aman di dekatnya. Tio merasa, mungkin, inilah kesempatan yang selama ini ia cari. Sebuah cahaya di ujung terowongan gelap yang ia jalani setelah kepergian Maya. Hari demi hari, Lara mulai lebih sering datang ke rumah Tio. Awalnya, hanya sebagai teman yang membantu Tio mengurus Daffa saat ia bekerja atau saat Tio perlu istirahat sejenak. Namun, semakin sering mereka bertemu, semakin jelas terlihat ikatan yang tumbuh antara Lara dan Daffa.
Ada kehangatan di setiap percakapan mereka, dan Daffa yang biasanya pendiam mulai membuka diri kepada Lara. Tio tak bisa menghindari rasa kagum yang tumbuh dalam dirinya setiap kali melihat Lara berbicara dengan Daffa. Di mata Tio, Lara bukan hanya seorang perempuan yang baik hati, tetapi juga seseorang yang penuh kasih. Ia tidak terburu-buru, tidak memaksakan diri untuk menjadi ibu pengganti. Lara memahami betul apa yang Daffa butuhkan, meski tanpa banyak kata. Setiap kali Daffa merasa sedih, Lara akan menggendongnya, membacakan cerita, atau hanya duduk bersama di bangku taman, memperlihatkan bahwa kehadirannya memberi rasa aman dan nyaman. Tio mulai merasakan perubahan besar pada Daffa. Anak itu, yang dulu sering menangis mencari ibunya, kini tampak lebih ceria dan percaya diri. Daffa mulai menyebut Lara, Bu Lara, tanpa ada rasa ragu atau takut. Tio terdiam di satu sudut, memperhatikan interaksi mereka berdua, dan hati Tio yang selama ini dipenuhi rasa bersalah mulai sedikit lapang. Meskipun belum bisa menggantikan posisi Maya di hati Daffa, Lara tampak bisa memberi ruang bagi anak itu untuk merasakan kasih sayang yang ia butuhkan. Namun, di balik kebahagiaan yang mulai tumbuh di antara mereka, Tio masih terperangkap dalam perasaan yang tak bisa ia ungkapkan. Ia merasa bersalah. Seolah-olah ia sedang mengkhianati kenangan bersama Maya. Setiap kali Daffa tersenyum lebar di pelukan Lara, Tio merasakan sebuah kehangatan yang sulit dijelaskan, tapi juga perasaan berat yang menghimpit dadanya. Apa aku sudah cukup baik sebagai ayah? Apa Daffa bisa benar-benar menerima Lara? Tio bertanya pada dirinya sendiri, meski ia tahu bahwa jawaban itu tak akan datang dengan mudah. Namun satu hal yang jelas, Daffa semakin merasa bahagia, dan Tio tahu itu yang terpenting. Kehilangan Maya memang sangat menyakitkan, tapi mungkin ini adalah kesempatan kedua untuk melihat Daffa tumbuh dengan penuh cinta dan perhatian. Meskipun Daffa semakin dekat dengan Lara, Tio merasa seolah-olah hatinya terbelah dua. Di satu sisi, dia merasa lega melihat anaknya mulai bahagia lagi. Di sisi lain, ada perasaan tak terungkapkan yang mengganggu pikiran dan hatinya. Lara adalah sosok yang luar biasa, penuh kasih dan perhatian. Namun, perasaan bersalahnya kepada Maya, almarhum istrinya, tak pernah pergi. Tio merasa seakan-akan ia mengkhianati kenangan yang telah dibangun bersama Maya, dan itu membuatnya merasa berdosa. Tio sering terbangun tengah malam, memandang ke langit gelap, merenungkan semuanya. Apakah ini benar? Bisik hatinya. Apakah aku siap untuk membiarkan Lara masuk ke dalam hidup kami? Daffa sudah mulai menganggap Lara seperti ibu. Setiap kali Lara datang, Daffa langsung lari ke pelukannya dengan senyuman lebar, menyebutnya, Bu Lara, dengan penuh kebahagiaan. Tio melihat itu dengan perasaan yang campur aduk, bahagia melihat anaknya pulih, namun juga cemas apakah itu akan merusak kenangan yang dia simpan untuk Maya. Tio merasa ragu, bahkan untuk mengungkapkan perasaannya pada Lara. Setiap kali mereka berdua berbicara, Tio hanya bisa tersenyum dan berbicara ringan. Padahal hatinya sangat berat. Dia takut jika dia membiarkan Lara terlalu dekat, dia akan melupakan Maya. Namun, satu hal yang ia tahu pasti, Daffa membutuhkan seseorang yang bisa merawatnya dengan penuh kasih sayang. Tio, meskipun sudah berusaha sebaik mungkin, merasa bahwa ia tidak cukup untuk memberi Daffa perasaan yang dibutuhkan seorang anak. Hari demi hari, perasaan keraguan itu semakin menggerogoti Tio. Dia tahu bahwa ia harus membuat keputusan, tetapi setiap kali ia mencoba untuk berbicara dengan Lara tentang perasaannya, kata-kata itu terhenti di tenggorokannya. Apakah aku berhak bahagia lagi? Tio bertanya pada dirinya sendiri. Rasanya seolah ada sesuatu yang menghalangi dirinya untuk bergerak maju, meskipun Daffa dan Lara sudah begitu dekat. Namun, di suatu malam, saat Tio duduk sendirian di ruang tamu, menatap foto-foto lama bersama Maya, ia akhirnya memutuskan untuk berbicara dengan Lara. Dia tahu ini saat yang tepat untuk membuka hati, meski penuh dengan ketakutan dan kebingungan. Tio tak bisa lagi menahan kegelisahannya. Setelah berhari-hari memendam keraguan dan rasa takut, akhirnya ia memutuskan untuk berbicara dengan Lara. Malam itu, setelah makan malam yang sederhana, Tio mengajak Lara duduk di halaman rumah. Suasana tenang, hanya ada suara jangkrik yang terdengar di kejauhan. Daffa sudah tidur, dan rumah itu terasa sepi, hanya ada mereka berdua di sana. Lara, aku
Aku harus bicara. Suara Tio terdengar berat, seperti ada sesuatu yang menghalangi. Lara menatapnya dengan lembut, memberi ruang bagi Tio untuk melanjutkan. Aku tahu kamu sangat peduli pada Dava, dan aku bersyukur kamu ada di sini. Tapi, aku merasa bingung. Aku takut kalau aku mulai membuka hatiku lagi. Aku takut kehilangan kenangan indah bersama Maya. Lara mendengarkan dengan penuh perhatian, tidak terburu-buru untuk memberi jawaban. Ia tahu, ini bukan perkara mudah bagi Tio. Kehilangan orang yang sangat kita cintai tak bisa digantikan begitu saja. Tio melanjutkan, aku merasa, kalau aku memberi ruang untukmu di hati kami, aku akan mengkhianati Maya. Aku tak tahu apakah aku bisa melakukan ini. Lara terdiam sejenak, kemudian meraih tangan Tio dengan lembut. Tio, katanya pelan, aku tahu ini berat untukmu. Tapi kamu juga perlu tahu, aku tidak pernah berniat menggantikan Maya di hatimu atau Dava. Aku hanya ingin mendampingimu, menjadi seseorang yang bisa ada untuk kalian berdua. Tio menatap Lara, ada rasa hangat yang perlahan mengalir di hatinya. Lara melanjutkan, Dava telah memberi aku kesempatan untuk menjadi bagian dari hidupnya, dan aku ingin menjadi bagian dari hidupmu juga. Aku ingin merawat Dava, dengan cara yang aku bisa. Tapi aku tidak ingin membuatmu merasa terburu-buru. Aku hanya ingin kamu tahu, aku di sini untuk kalian. Kata-kata Lara itu begitu menenangkan, seolah-olah menghapus sebagian dari keraguan yang selama ini mengganggu Tio. Tio menarik napas panjang, merasakan kelegaan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Aku takut kehilangan, ucap Tio dengan suara serak, tapi aku tahu, aku tidak bisa terus hidup di bayang-bayang masa lalu. Lara tersenyum lembut, kita tidak akan melupakan masa lalu, Tio. Tapi kita bisa belajar menerima cinta yang datang setelahnya. Tio menundukkan kepalanya, merenungkan kata-kata Lara. Dia tahu, meskipun perjalanan ini tak akan mudah, mungkin inilah saatnya untuk membuka hati dan memberi kesempatan pada sesuatu yang baru. Setelah malam itu, ada sesuatu yang berubah dalam diri Tio. Keraguan yang selama ini menghalanginya untuk melangkah maju perlahan memudar. Lara tidak pernah memaksa, tetapi ketulusan dan kesabarannya membuat Tio merasa nyaman. Hari demi hari, mereka mulai menjalani hidup dengan cara yang baru. Tio yang dulu penuh dengan rasa takut dan cemas, kini mulai melihat dunia dengan lebih terang. Dava, yang dulu sering terlihat sedih dan bingung, sekarang tampak lebih ceria. Kehadiran Lara benar-benar memberi warna baru dalam hidup mereka. Dava semakin menunjukkan kasih sayangnya kepada Lara. Tio bisa melihat bagaimana anaknya mulai menganggap Lara sebagai sosok ibu, meskipun masih ada keraguan kecil di hatinya. Setiap pagi, Dava akan berlari ke Lara, memeluknya dengan penuh kebahagiaan. Bu Lara, aku cinta kamu, katanya dengan tulus, membuat Tio terenyuh. Tio tahu, Dava sudah mulai merasa aman, seperti yang dulu dirasakan bersama ibunya. Ia tersenyum, meski di hatinya masih ada sedikit perasaan bersalah. Suatu malam, setelah Dava tertidur lelap, Tio dan Lara duduk bersama di ruang tamu. Tio menatap Lara dengan rasa terima kasih yang mendalam. Terima kasih telah datang dalam hidup kami, Lara, kata Tio dengan suara penuh emosi. Aku tidak tahu bagaimana caranya untuk membalas semua yang sudah kamu lakukan. Tapi aku tahu, tanpa kamu, Dava dan aku mungkin masih terjebak dalam kesedihan. Lara hanya tersenyum, matanya penuh dengan kasih sayang. Tio, kamu tak perlu membalas apapun. Melihat Dava tumbuh bahagia adalah hadiah terindah bagiku. Aku hanya ingin ada di sini, untuk kalian berdua. Tio merasa, mungkin ini adalah saatnya untuk membuka hati sepenuhnya. Mungkin, kehilangan Maya tidak berarti akhir dari segalanya. Mungkin, hidup masih menyimpan banyak hal indah yang bisa mereka jalani bersama. Tio merasa tenang. Meskipun tak ada yang bisa menggantikan tempat Maya di hatinya, namun kehadiran Lara memberikan secercah harapan baru. Dava sudah punya ibu yang bisa merawatnya, kan? Tio bertanya, mencoba meyakinkan dirinya sendiri. Lara mengangguk dengan lembut. Dia sudah punya ibu, Tio. Dan aku di sini, untuk selalu ada di samping kalian. Tio merasa sebuah beban terangkat dari pundaknya. Perlahan, dia mulai menerima kenyataan bahwa hidup memang harus terus berjalan. Dan kadang, cinta baru bisa datang dalam bentuk yang tak terduga.
Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa subscribe, like, dan aktifkan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan kisah-kisah menarik lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Jangan lupa tulis sholawat dan doa di kolom komentar untuk Nabi Muhammad SAW, agar kita semua mendapatkan keberkahan dan rahmatnya. Jangan ragu untuk berbagi pendapat dan pengalaman kamu tentang cerita ini di bawah ya.